Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. sehat. Semoga diberi kesehatan selalu nggih Bapak Ibu. Karena di masa-masa pandemi saat ini kalau kita nggak jaga imun nanti khawatir juga nantinya. Karena banyak dari teman-teman saya juga yang ya nggak sampai parah juga sih sakit, dan tetangga-tetangga dari teman-teman saya itu banyak yang meninggal katanya sih karena COVID. Nah itu makanya tetap dijaga kesehatannya nih Bapak Ibu. Seperti yang telah dipelajari di LMS kemarin, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang kerangka kurikulum untuk SMK PK, gitu, Bapak Ibu. Sebelum saya menyampaikan materi, kira-kira dari Bapak Ibu sudah ada yang tahu tentang apa sih kurikulum itu? Mungkin saya mau tanya ke Pak Handri, mungkin Pak Handri. Apa yang Anda ketahui tentang kurikulum, Pak? Apa itu kurikulum, Pak? Kurikulum itu sesuatu yang master yang digunakan di sekolah tersebut. Jadi masterpiece-nya untuk kemajuan di sekolah tersebut, Pak Mardian. Itu Pak, kalau di bahasa saya. Itu katanya Pak Andri. Kata Pak Andri, kurikulum adalah master atau mungkin bisa dikatakan sebagai dasar dari sebuah pembelajaran. Itu kata Pak Andri. Nah, kurikulum ini sebagai dasar untuk nantinya dikembangkan di sekolahan. Nah, karena kurikulum itu hanya memberikan sebagai acuan saja, hanya diberikan dasar-dasarnya saja, pemerintah memberikan keleluasaan bagi dunia pendidikan, instansi pendidikan terutama di SMK di sini ya, terutama itu memberikan keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum yang telah diberikan oleh pemerintah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan kurikulum, di dalam kurikulum itu ada yang namanya struktur kurikulum. Oke, ada namanya struktur kurikulum. Kira-kira Bapak Ibu semua sudah ada yang tahu tentang struktur kurikulum itu isinya apa saja? Mungkin Bu Ati, saya mau tanya Bu Ati. Apa saja isi dari struktur kurikulum itu, Bu? Struktur kurikulum kalau nggak salah isinya ada jamnya, Pak Nggih. Kemudian ada mapelnya, materi pelajarannya apa. Ya, setahu saya itu Pak kalau di struktur. Terus kelas berapa, mapel ini diampu di kelas berapa, jumlah jam totalnya berapa. Nah, itu pendapat dari Bu Ati. Jadi struktur kurikulum itu kata Bu Ati berisikan tentang mapelnya itu apa, jamnya berapa, terus beban di kelasnya itu berapa. Misalkan kelas 1 beban pelajarannya berapa, kelas 2 beban pelajarannya berapa. Nah, di sana nanti juga disebutkan mapel-mapel apa saja yang harus diajarkan di struktur kurikulum tersebut. Oke, itu kata Bu Ati. Kemudian di dalam struktur kurikulum juga memuat standar-standar kurikulum yang harusnya diberikan atau pelajaran-pelajaran yang harusnya diberikan di sekolah-sekolah itu. Karena kurikulum itu sendiri hanya sebagai dasar, yang mau saya tanyakan, apakah boleh sekolah itu memberikan pelajaran di luar dari struktur kurikulum? Mungkin saya mau tanya Bu Zia, apakah sekolah itu boleh Bu memberikan pelajaran di luar dari struktur kurikulum yang ada, Bu Zia? Kalau di sekolah Ibu bagaimana kira-kira, Bu Zia? Ya, terima kasih Pak Mardian. Kalau struktur kurikulum yang di luar dari yang sudah ditetapkan pemerintah ini ya, yang diberikan ini ya, itu untuk yang sudah diberikan atau sudah ditentukan oleh pemerintah pusat itu adalah standar minimum pencapaian kurikulum, Pak. Tetapi sekolah bisa mengembangkannya di bagian mana? Misalkan di situ di struktur kurikulum itu ada mata pelajaran muatan lokal. Nah, di sini kita bisa mengembangkan, misalkan kalau di sekolah saya mau ditambahkan dengan kearifan lokal bahasa Jawa misalkan, atau bahasa daerah, atau mungkin baca tulis Al-Quran. Nah, ini bisa kita tambahkan, Pak.
sesuai dengan struktur kurikulum yang dikembangkan oleh sekolah. Tetapi pada dasarnya yang ada dalam struktur kurikulum dari pemerintah itu adalah standar minimum untuk ketercapaian. Jadi harus mau dilaksanakan. Kalau mau ditambah, monggo silahkan. Itu Pak Mardian kalau menurut saya sih. Itu pendapat dari Bu Sia bahwa kurikulum itu adalah standar minimum. Artinya standar minimum berarti boleh ditambahkan tapi tidak boleh dikurangi. Ngoten nggih Bu Sia? Betul Bapak. Nah, boleh ditambahkan sesuai dengan karakteristik sekolah itu, sesuai dengan kebudayaannya, kemudian mungkin sosial budaya di sekolah itu seperti apa, kemudian mungkin yang ingin ditonjolkan dari sekolah tersebut itu apa gitu. Kalau misalkan Pak Edi, kalau Pak Edi kira-kira di sekolahnya itu ada mapel-mapel mulok yang selain di dalam ketentuan kurikulum tidak Pak Edi? Sementara di sekolah saya itu belum ada Pak. Karena apa? Dikarenakan letak geografis yang tidak memungkinkan, jadi kami sementara memakai yang acuan dari pemerintah saja. Nggih. Berarti di sekolahnya Pak Edi sementara ini mapel-mapelnya yang ada di struktur itu Pak Edi, belum ada misalkan mulok tentang BTQ atau misalkan mulok tentang pelajaran fikih atau akidah gitu, belum ada nggih Pak Edi? Belum ada. Oh nggih. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, itu sekilas tentang tentang struktur kurikulum, nggih Bapak Ibu. Mungkin saya akan memberikan sedikit pengarahan, penjelasan tentang apa sih kurikulum itu. Saya mohon izin mau melakukan share screen dulu nggih Bapak Ibu. Monggo Pak. Bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa. Bisa Pak. Oke. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang struktur kurikulum, terutama di sekolah SMK yang ditetapkan sebagai SMK PK, pusat keunggulan, yang di tahun kemarin mungkin disebut sebagai SMK COE, Center of Excellence COE itu ya. Nah, Bapak Ibu di sini kira-kira semuanya sudah pernah mendapatkan COE atau ada yang hanya dapat PK saja Bapak Ibu? Atau mungkin dulunya sudah kenal dengan SMK COE? Ada nggak di sini yang hanya PK saja atau nggak kenal COE dulu sebelumnya? Saya Pak Mardian, PK saja saya Pak. Langsung PK nggih Bu, nggak pakai COE? Gitu. Saya COE dulu Pak Mardian. Sama dengan sekolah saya berarti Pak. Saya juga COE dulu baru PK Pak. Soalnya saya waktu lihat daftar penerimanya itu juga ada nama-nama baru. Nah, kok maksudnya ada nama-nama baru diangkat sebagai pusat keunggulan. Ini mungkin mereka juga memang layak untuk ditetapkan sebagai pusat keunggulan. Tapi entah kenapa pemerintah kok dulunya nggak menetapkan di COE gitu. Itu ya. Oke, jadi untuk struktur kurikulum ini sebagai tujuan pendidikan nasional. Jadi struktur kurikulum ditetapkan untuk menjadi tujuan pendidikan nasional. Nah, yang di dalamnya ketika diturunkan, tujuan utamanya adalah apa? Profil pelajar Pancasila atau biasa dikenal dengan istilah P3. P3 bukan partai nggih Bapak Ibu, tapi P3 di sini adalah profil pelajar Pancasila. Nah, di sana pelajar Pancasila itu merupakan tujuan utama dari tujuan pendidikan sebenarnya. Nah, dari tujuan utama yang mencakup di dalam profil pelajar Pancasila ini diturunkan menjadi standar kompetensi lulusan bersama dengan standar-standar yang lain, ada standar isi, standar proses, dan standar-standar lainnya, 8 standar pendidikan, 8 standar nasional pendidikan itu nggih Bapak Ibu, ada standar sarpras, ada standar pegawai, ada standar pembiayaan, ada standar pengelolaan. Nah, dari semua standar itu jadilah yang namanya capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Ini capaian pembelajaran adalah standar minimum yang ditetapkan pemerintah untuk dikembangkan di sekolah masing-masing. Nah, dari ketiga komponen ini, capaian pembelajaran, struktur, dan prinsip pembelajaran dan asesmen akan dijadikan yang namanya buku teks pelajaran, bahan ajar, dan modul pelajaran.
Nah, sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu sudah mendapatkan capaian pembelajaran semua nggih Bapak Ibu? Kalau misalkan di dalam capaian pembelajaran, kalau Bapak Ibu sudah membaca tentang capaian pembelajaran, sekolahan yang ditetapkan untuk menerima kurikulum ini atau yang disebut sebagai pembelajaran paradigma baru itu di kelas 10 kan Bapak Ibu. Itu fase apa nggih? Mungkin Pak Andri, itu kelas 10 itu fase apa nggih Pak Andri? Pak Andri, kelas 10 itu fasenya yang cocok fase apa nggih Pak Andri? Atau mungkin Bu Ati, Bu Ati. Fase E, Pak. Oh, nggih, fase E. Jadi kalau dilihat dari capaian pembelajaran yang harus bisa menerapkan pembelajaran paradigma baru ini, PPB istilahnya, itu adalah yang harus diterapkan itu ada di kelas 10. Nah, sedangkan kelas 12 dan kelas 13 itu masih pembelajaran kurikulum yang K13 revisi kemarin. Nah, di dalam capaian pembelajaran, kemudian struktur kurikulum dan prinsip pembelajaran akan jadi yang namanya buku teks pelajaran bahan ajar atau mungkin yang sekarang kita kenal adalah modul ajar itu. Nah, dari modul ajar tersebut akan diturunkan menjadi ketika dilaksanakan dan dievaluasi yang nantinya akan jadi visi misi dari satuan pendidikan. Nah, kemudian ada juga pembuatannya itu harus memandang dari karakteristik peserta didik serta konteks dan kebijakan lokal. Artinya apa? Artinya pembuatan RPP yang mungkin sekarang disebut dengan modul pembelajaran itu harus fleksibel dan dinamis. Jadi pemerintah itu hanya menetapkan capaian pelajaran, di situ hanya memberikan standar yang sangat minimum untuk dikembangkan di satuan pendidikan masing-masing. Karena memang setiap pendidikan di Indonesia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Bisa dilihat dari karakter sosialnya, kemudian lingkungannya, kemudian peserta didiknya pun memiliki perkembangan yang beda-beda gitu. Nah, kemudian dalam kerangka kurikulum ada yang namanya spektrum keahlian. Spektrum keahlian ini yang dulunya kita kenal sebagai kompetensi keahlian, sekarang berubah, sudah nggak ada kompetensi keahlian Bapak Ibu, ada aja adalah bidang keahlian. Jadi yang dulu ada teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, atau teknik elektroteknik mekatronika, itu sekarang adanya di kelas 1 hanya disebut sebagai teknik mesin, teknik elektro, dan mungkin teknik kendaraan ringan gitu saja. Teknik otomotif, hanya bidangnya, tidak ada yang namanya program keahlian. Nah, kemudian dari spektrum kurikulum disusunlah yang namanya struktur kurikulum. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ati, struktur kurikulum itu berisikan tentang daftar mata pelajaran dan alokasi waktunya. Di dalam mata pelajarannya dibagi menjadi 2, ada kelompok A yaitu kelompok umum dan kelompok B atau kelompok kejuruan. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, dari struktur kurikulum ini, disinilah ada yang namanya capaian pelajaran. Capaian pelajaran itu memuat tentang identitas mata pelajaran, kemudian isinya apa, rasionalitasnya apa, tujuan pembelajaran itu apa, karakteristiknya seperti apa, serta referensi-referensi yang ada di dalamnya. Nah, capaian pembelajaran ini yang akan dikembangkan menjadi RPP atau modul pembelajaran. Capaian pelajaran ini kalau mungkin bisa lebih mudah memahami adalah KIKD. Dulu itu ada KIKD, ada KI 12 dan ada KD 34 kalau nggak salah seperti itu nggih Bapak Ibu. Ada yang masih ingat KI 1 itu memuat tentang apa Bapak Ibu? Mungkin saya mau tanya ke Bu Zia. Kalau dulu kurikulum yang K13 revisi Bu Zia, KI 1 itu memuat apa Bu Zia? Oke Pak Mardian, KI 1 itu memuat aspek spiritual. Kalau KI 2? Kalau KI 2 itu tentang kompetensi inti dan kompetensi inti secara aspek sosial. Aspek sosial nih Bu Zia. Kalau yang KI 3 dan KI 4 Bu Zia? Pengetahuan untuk KI 3 dan keterampilan untuk KI 4. Terima kasih Bu Zia. Hebat sekali Bu Zia dia jawabannya. Nah, kalau di KIKD itu dulu kita mempelajari ada KI 1 tentang religius, KI 2 tentang sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 tentang keterampilan ya. Nah, sekarang di capaian pembelajaran sudah tidak ada yang namanya KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4, tapi sudah tercakup semuanya.
Jadi satu capaian pelajaran itu semuanya sudah masuk, karena setiap capaian pembelajaran itu harus menyertakan sedikitnya itu tentang harus memuat tentang profil pelajar Pancasila. Otomatis sudah memuat tentang keterampilan, sudah memuat tentang pengetahuan sosial dan religius itu. Nah, dari capaian pelajaran otomatis guru pun harus mengembangkan yang namanya pembelajaran dan asesmen. Asesmen di sini mungkin seperti yang Bapak Ibu ketahui, pas asesmen itu dilakukan untuk memberikan penilaian kepada siswa. Nah, namun asesmen nantinya, asesmen itu hanya digunakan sebagai tolak ukur bahwa pelajaran kita tersampaikan secara menyeluruh ke siswa. Yang nantinya, dari dua komponen ini, capaian pembelajaran dan pembelajaran serta asesmen, yang nantinya akan jadi yang namanya perangkat ajar atau yang sekarang disebut dengan modul ajar. Itu, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini tentang spektrum keahlian yang nanti saya sampaikan. Spektrum keahlian di pembelajaran paradigma baru ini, yang dulu ada 9 bidang, sekarang jadi 10 bidang. Yang dulu ada 49 program keahlian, sekarang jadi 50 program keahlian. Nah, kompetensi keahlian ini sekarang sudah tidak ada. Sudah dihilangkan, bukan dihilangkan ya. Jadi istilahnya pembelajarannya itu di kelas 1 itu lebih umum, nanti di kelas 2-nya akan lebih mencondong ke dunia industri. Itu. Saya lanjutkan. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca. Jadi kalau misalkan di teknologi konstruksi dan properti ini ada berbagai macam jurusan, ada berbagai macam kompetensi keahlian. Kalau misalkan teknik perawatan gedung itu dijabarkan lagi dari beberapa kompetensi keahlian, sekarang sudah tidak ada, hanya ada satu nama, yaitu teknik perawatan gedung. Kemudian ini konstruksi perawatan bangunan dan sipil. Nah, ini mungkin nanti bisa sebagai referensi, nanti slide ini saya berikan di grup saja, bisa dipelajari untuk pembagian program keahliannya ini. Ini tentang teknologi manufaktur dan rekayasa. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, di teknik mesin itu sebenarnya masih banyak kompetensi-kompetensi keahlian, ada teknik pemesinan, ada teknik mesin macam-macam ya. Nah, sekarang hanya ada nama teknik mesin. Sama dengan teknik otomotif juga demikian. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini ada energi dan pertambangan, ada teknologi informasi, kemudian dijabarkan lagi ada kesehatan dan pekerjaan sosial, agribisnis dan agriteknologi. Nah, ini pembagian-pembagiannya. Jadi sekarang ada 10 bidang keahlian ya. Tuh. Saya lanjutkan. Kita membahas tentang struktur kurikulum yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Bu Zia, bahwa struktur kurikulum itu memuat tentang mata pelajaran, ada jamnya, ada kelas 1 itu pelajarannya apa saja, kelas 2 itu apa saja, gitu ya Bu Zia. Nah, di dalam struktur kurikulum itu memuat 3 aspek. Ada muatan dibagi jadi 3 bagian, ada muatan umum, muatan kejuruan, sama yang ketiga adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam muatan umum itu kebanyakan pelajaran-pelajaran yang terkait dengan sosial dan religi. Contohnya ada pendidikan agama Islam, ada pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa misalkan pendidikan agama Islam itu total alokasi waktunya adalah 108 jam. 3 jam pelajaran per minggunya. Ini sudah dijelaskan di sini. Nah, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, di kelas 3 ini di dalam struktur kurikulum hanya ada 1 semester Bapak Ibu. Nah, di semester 6-nya atau semester keduanya ada apa? Nah, semester keduanya ini nanti dipergunakan untuk melaksanakan PKL atau PSG. Waktu dulu ada ya, atau prakrin ya. Siswa sekarang PSG-nya ada di semester 6. Nah, kalau dulu mungkin penyelenggaraannya dilakukan di semester 4 atau semester 5, sekarang semester 3 atau semester 4. Nah, sekarang diselenggarakan di semester 6. Nah, tapi nanti untuk pelaksanaannya yang harus di semester 6. Karena kalau misalkan kita fokus, kita menirukan 100% dengan kurikulum ini, dilaksanakan benar-benar di semester 6, mungkin kita juga yang akan kesulitan. Nanti untuk pelaksanaan UKK-nya semacam apa, terus untuk pelaksanaan ujian satuan pendidikannya seperti apa. Nah, itu yang mungkin nanti akan kesulitan di sana. Jadi pelaksanaan PSG bisa dilaksanakan di semester 4 atau 5,
tapi nilainya dimasukkan di semester 6. Tapi jika misalkan sekolahan merasa bahwa bisa kok Pak semester 6 Pak, nanti dikondisikan untuk UKK dan USP-nya. Nah, nggak apa-apa, dilaksanakan semacam itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk mapel kejuruannya. Nah, matematika, bahasa Inggris, kemudian ada informatika, ada IPAS, yang dulunya mungkin Bapak Ibu ada pelajaran fisika, kimia, sekarang dilebur jadi satu yang namanya proyek IPAS, proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran tentang sosial itu masuknya ke sini. Nah, itu. Kemudian ada pelajaran kejuruan, tentang kejuruan ini hanya dasar-dasarnya, biasanya dasar dari bidang kejuruan tersebut. Kemudian ada, nah ini ada PKL, di sini disebutkan ada di semester 6. Total jamnya 44 jam. 792 jam dibagi dari 44 jam per minggunya. Tuh. Nah, ini yang tadi disebutkan Bu Sia, ada namanya muatan lokal. Nah, muatan lokal inilah yang mungkin bisa ditambahkan di sekolahan masing-masing sesuai karakteristiknya. Mungkin ada pelajarannya misalkan sekolahan yang religius, yang istilahnya menekankan pendidikan religi, pendidikan agamanya, ada ditambahkan BTQ atau mungkin ditambahkan akidah dan ditambahkan fikih mungkin bisa. Nah, kemudian misalkan muatan lokalnya ada tentang seni, nah mungkin bisa dimasukkan seni itu kan bisa macam-macam. Di sini ada seni tari, seni rupa, seni itu bisa dipilih salah satunya atau mungkin dipilih salah satu, yang lainnya bisa dimasukkan ke muatan lokal semacam itu. Nah, yang ini ada di komponen yang C itu ada namanya penguatan profil pelajar Pancasila. Itu nanti ada skema-skemanya Bapak Ibu. Jadi untuk pelaksanaan pembelajarannya itu disediakan beberapa skema pelajaran, nanti bisa disampaikan. Kalau ada kalau nggak salah itu 9 skema Bapak Ibu. Nanti ada di slide saya jelaskan ya. Ada 9 skema. Kalau di SMK itu ada disampaikan 1 umum, 2 kejuruan. Tuh, jadi minimal 3 yang disampaikan. Ini contohnya struktur kurikulumnya. Nah, ini penjelasan yang mungkin tadi ada bintang-bintang ini ya Bapak Ibu, bintang 3, kemudian ada bintang 4, ini penjelasannya. Untuk mata pelajaran yang diberikan bintang 1 diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah mapel agama Bapak Ibu. Jadi kalau di sekolah Ibu ada yang siswanya itu tentang keberagaman agamanya macam-macam, ada yang agama Islam, ada yang Kristen. Nah, Bapak Ibu harus menyediakan guru agama sesuai dengan agama yang ada di sekolah tersebut. Misalkan ada siswanya yang ada yang agamanya Kristen mungkin. Berarti Bapak Ibu harus menyediakan guru pelajaran agama Kristen. Kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu ada siswa yang beragama Hindu, itu pun sama, harus menyediakan dengan guru yang beragama Hindu. Itu. Untuk yang bintang 2 adalah proposil jam pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan program kalian. Nah, ini yang tadi dijelaskan bahwa kita bisa menambah jam pelajaran, tapi tidak bisa mengurangi karena yang ada di struktur kurikulum itu sudah minimal, standar minimalnya yang harus dipenuhi. Contohnya adalah ini, proyek IPAS. Proyek IPAS di sini ada 6 jam pelajaran per minggu. Nah, barangkali di sekolah Bapak Ibu 6 jam ini dirasa kurang, bisa ditambahkan. Mungkin 8 jam atau apa, jadi mungkin dimasukkan semua, ada fisika, kimia, biologi, tambah antropologi, dan yang lainnya. Nah, mungkin bisa semacam itu. Nah, kemudian yang ini, ada bintang 3 di sini, maksimal pelajarannya adalah 2 jam pelajaran per minggu, ya, atau 72 jam pelajaran tiap tahunnya pada kelas 1 dan 2. Serta 36 jam pelajaran pada kelas 3, karena kelas 3 hanya separuhnya tadi ya Bapak Ibu, hanya diajarkan di semester 5, ya, semester 6-nya siswa memang diwajibkan PSG, tapi itu nanti bisa kondisional lah pelaksanaannya. Kalau memang kesulitan di semester 6 bisa dilaksanakan di semester 4 atau semester 5. Itu ada contohnya adalah muatan lokal. Nah, di dalam muatan lokal ini tadi kalau mungkin berkaca di sekolahan saya sendiri, muatan lokal itu contohnya adalah pelajaran BTQ, kemudian pelajaran fikih, pelajaran akidah, karena memang sekolahan saya itu karakternya religi, ya. Jadi ada pelajaran muatan lokal semacam itu. Serta yang pasti muatan lokal biasanya yang wajib itu muatan lokal tentang bahasa daerah. Nah, itu harus ada pelajaran itu.
Itu diajarkan di semua semester kecuali semester 6 dengan pembagiannya semacam ini, 2 jam pelajaran maksimal per minggunya. Tuh. Selanjutnya untuk pelajaran-pelajaran yang lain, mungkin Bapak Ibu sudah memahami seperti penerapan di sekolah mungkin sudah sama dengan struktur kurikulum yang ada ya. Untuk yang nomor 1 ini pelajaran tentang penguatan profil Pancasila. Nah, saya akan langsung loncat ke bentar Bapak Ibu. Nah, profil pelajar Pancasila. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang harus dikuasai oleh siswa kita. Nih. Nah, profil pelajar Pancasila ini sebenarnya muatannya ini harus termuat di dalam semua pelajaran. Artinya semua pelajaran harus ada muatan, misalkan di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaral kritis, dan mandiri. Semua mata pelajaran ini harus di-include-kan atau semua komponen ini harus masuk ke dalam semua mata pelajaran. Nah, jadi itulah kenapa di dalam capaian pelajaran sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Karena di dalam satu capaian pelajaran itu semuanya sudah masuk. Tinggal bagaimana kita sebagai guru, sebagai pelaksananya itu mengembangkan untuk memasukkan muatan-muatan ini ke dalam pelajaran kita. Nah, untuk profil pelajar Pancasila sendiri tadi sudah saya jelaskan ada 9 skema. Nah, ada 9 tema yang mungkin bisa diajarkan. 1 sampai 7 di sini itu adalah tema yang umum, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga. Ini adalah tema-tema yang umum yang dilaksanakan di SMA. Nah, sedangkan tema 8 dan 9 ini wajib dilaksanakan di SMK. Nah, pemilihan temanya ini gimana? Pemilihan temanya adalah di setiap instansi pendidikan bisa memilih 3 tema. Kalau kita SMK otomatis 3 tema itu 2 tema ini wajib, 2 tema yang 8 dan 9 ini, dan 1 temanya bisa memilih di antara salah satu tema ini. Itu kalau misalkan ada guru yang ditugaskan menjadi pengajar dalam penguatan proyek pelajar Pancasila. Nah, kalau misalkan ada salah satu, nah biasanya gini Bapak Ibu, pelajaran, saya kembali ke struktur kurikulum ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada penguatan profil pelajar Pancasila di kelompok C, ada namanya pengembangan karakter, budaya, kerja, dan yang lainnya. Nah, pelajaran ini Bapak Ibu itu jamnya itu diakui. Artinya ketika misalkan Bapak Ibu di sekolahnya ada guru yang kekurangan jam, nah bisa jadi untuk mengejar sertifikasinya, misalkan gurunya kekurangan jam karena kurikulum yang ada ini sudah disederhanakan, jadi sehingga dia mengalami kekurangan jam, misalkan Bapak Ibu bisa memberikan pelajaran ini supaya jamnya diakui di aplikasi Dapodiknya. Itu sebagai penyiasatan saja Bapak Ibu, biasanya seperti itu. Nah, di kelas 1 ada maksimal 8 jam, di kelas 2 nanti kelas 2 dan kelas 3 itu per minggunya ada 4 jam. Tuh. Nah, dengan demikian artinya guru-guru yang kekurangan jam agar tidak sampai sertifikasinya itu nggak dapat gitu loh Bapak Ibu. Jadi pemerintah juga selain menyederhanakan jam untuk untuk memudahkan siswa memahami pelajaran, pemerintah juga memikirkan guru-guru yang sertifikasi. Jadi ketika gurunya kekurangan jam, pemerintah memikirkan bagaimana kekurangan jam tersebut bisa tertutupi dengan adanya penguatan profil pelajar Pancasila ini. Tuh Bapak Ibu. Nah, nih slide terakhir, terima kasih. Nah, saya hentikan dulu. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan kira-kira tentang struktur kurikulum, kerangka kurikulum dan struktur kurikulum yang ada ini. Barangkali ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan. Pak Mardian, mohon izin bertanya. Oke, monggo Bu. Gimana Bu, nggak kedengaran suaranya? Tidak terdengar Bu Ati. Yang itu Bu, yang itu loh Pak, yang dibagi menjadi 10 bidang kalian tadi loh Pak.
Nggih. yang slide awal kayak saya. Ya itu. Nggih, ini ya. Nah, di jurusan kami, di sekolah kami itu ada yang namanya teknik pemesinan kapal, Pak. Tadi pada waktu saya baca di situ ternyata kok nggak ada, Pak. Teknik pemesinan kapal nggak ada gitu. Nggih. Mungkin bisa masuk ke teknik mesin mungkin, Bu. Karena teknik mesin ini kan teknik mesin umum ini. Oh, Jurusannya itu kompetensi kaliannya apa, Bu? ya, teknik pemesinan kapal itu, Pak. Dulu masuknya ke kapal. Kompetensi kaliannya itu? Nggih. Ini ada teknik konstruksi kapal di sini, Bu. Beda, Pak. Beda. Tapi ini tentang sama kan? Sama dengan, oh iya pemesinannya ya, Bu ya. Pemesinan. Bisa jadi masuknya ke sini, bisa jadi nanti, Bu. Atau saya coba saya saya tunjukkan SK-nya, coba bentar saya carikan dulu, oke. Ada SK-nya tentang pembagian kurikulum ini. Bentar, Bu, saya carikan dulu. Bentar ya, Bu. Nah, saya tunjukkan, barangkali saya bisa bantu. Tapi mestinya ada, Bu. Jadi pemerintah itu kebanyakan memerger. Jadi jurusan-jurusan kayak misalkan di tempat saya itu ada multimedia, itu malah terbagi di 3 bidang keahlian. Jadi multimedia itu ada yang masuk ke DKV, ada yang masuk ke teknik teknik animasi, kemudian ada yang pengolahan audio video. Nah, di sekolah kami disepakati akhirnya memilih ke DKV karena pelajaran di DKV lebih cocok di sekolah kami. Nah, ini mungkin bisa dilihat di sini, Bu. Ini pembagian yang telah ditetapkan pemerintah. Tadi jurusannya apa, Bu? Itu masuk di teknik mesin berarti ya, Pak ya? Teknik pemesinan kapal. Ini iya, maksudnya ke teknik mesin berarti, Bu. Nah, teknik mesin ini kan umum, Bu. Teknik mesin itu pelajaran yang umum, artinya di pelajaran teknik mesin itu hanya menjelaskan tentang dasar-dasarnya waktu kelas 1 itu. Nah, nanti di kelas 2-nya, kalau misalkan memang di anunya itu jenengan biasanya ada pelajarannya teknik pemesinan kapal tadi, nah itu bisa masuk ke kelas 2-nya. Jadi di kelas 2 itu ada yang namanya apa yang namanya kemarin ya? Ada yang namanya konsentrasi keahlian. Nah, di kelas 2-nya itu mungkin bisa diterapkan tentang pemesinan kapalnya. Di kelas 1-nya mungkin hanya diajarkan dasar-dasar tentang mesin itu apa. Nah, di kelas 2-nya itu masuk ke konsentrasi keahliannya, akan menjelaskan tentang lebih lanjut tentang pemesinan kapalnya gitu, Bu. Nah, konsentrasi keahlian ini biasanya disusun berdasarkan karakteristik pendidikan di sekolah dan berdasarkan kerjasama dengan industri. Nah, kalau misalkan jenengan industrinya sudah banyak kerjasama dengan industri instansi perkapalan tadi, nah itu akan jadi lebih baik ketika diajarkan tentang pemesinan kapal itu di kelas 2 tadi, kelas 2 dan kelas 3, masuk ke konsentrasi keahliannya. Secara umum, masuknya ke teknik mesin tadi, Bu. Tuh. Berarti untuk nama kompetensinya sama, Pak ya, teknik instalasi teknik pemesinan kapal ya, bukan merubah. Sekarang sudah nggak ada namanya kompetensi kan, Bu. Namanya sudah ganti bidang saja, Bu. Oh. Jadi sampai di sini saja, program kalian sini saja. Nah, sama halnya di tempat saya, kalau teknik mesin ini ya, membahas teknik mesin, tempat saya itu ada namanya teknik pemesinan. Nah, sekarang sudah langsung masuk ke teknik mesin. Namanya di kelas 1 teknik mesin, di kelas 2-3-nya tetap nama teknik pemesinan. Karena yang diterapkan pembelajaran paradigma baru ini hanya di kelas 1 sementara. Nanti yang kelas 2 sudah nggak ada lagi namanya kompetensi keahlian, dikenal dengan istilah konsentrasi keahlian. Lebih menjurus lagi. Yang tadinya secara umum tentang teknik mesin, di kelas 2-nya lebih menjurus lagi tentang mesin apa yang akan diterapkan di pembelajaran di kurikulumnya. Gitu, Ibu. Ini saya stop, Bu. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan? Oke. Saya Pak Mardian. Oke, monggo Bu. Untuk mata pelajaran saya ini kan informatika ya. Untuk fase kita memang sudah sesuai dengan fase E ya, untuk kelas 10
Nah, bagaimana dengan elemennya, Pak? Untuk elemen itu kalau kita kan mengajar di semua program keahlian ya. Untuk elemennya itu apakah ya semua program keahlian itu kita berikan sama materinya ataukah kita menyesuaikan sesuai dengan program keahlian masing-masing? Ini bagaimana, Pak? Yang disebutkan di dalam elemen itu kalau kita lihat di capaian pembelajaran kan hanya sebagai apa ya, acuannya saja, Bu. Jadi kalau misalkan jenengan ngajar di semua program kalian ya otomatis nanti cara pemberiannya materinya ya pasti akan sedikit beda. Misalkan kalau misalkan di multimedia yang anaknya itu memang paham tentang dunia komputer mungkin bisa dicapai semua elemennya. Tapi kalau misalkan jenengan ngajarnya di teknik mesin ya, nah itu kalau dicapai semua ya akan kesulitan juga anaknya. Ya mungkin disampaikan misalkan elemen-elemen itu yang sekiranya tidak begitu esensial mungkin bisa dijadikan satu, hanya disampaikan saja materinya, nggak perlu anak-anak sampai benar-benar menguasai, benar-benar kompeten di semua elemen, hanya cukup beberapa saja. Nah, yang esensial yang memang sekiranya anak itu harus benar-benar menguasai ketika nanti dibutuhkan juga di dunia kerja, nah itu mungkin yang lebih menjadi penekanan ketika penyampaian pelajarannya. Ya, yang non esensial mungkin bisa diintegrasikan, yang esensial mungkin tetap harus diajarkan. Tapi mestinya standar capaian-capaian dari kalau kita lihat di capaian pembelajaran itu minimal yang harus dikuasai anak-anak di kelas 10. Artinya ya anak kelas 10 minimal paham atau minimal tahu lah tentang hal-hal itu semua. Jadi nggak perlu sampai benar-benar bisa, benar-benar mampu. Kalau misalkan anaknya jurusannya TKJ mungkin bisa diterapkan semuanya, harus kompeten di semua elemen itu bisa. Tapi kalau anak jurusan misalkan otomotif, kalau yang seringnya itu kalau mereka pegang komputer saja bisa dibilang nyari huruf A di keyboard itu mungkin agak kesulitan, ya mungkin jenengan hanya diterapkan saja yang esensial saja. Yang non esensial mungkin bisa diintegrasikan dengan elemen-elemen yang esensial gitu, Bu, kalau dari saya. Misal contohnya ya Pak, untuk di teknik pemesinan itu kan dibutuhkan AutoCAD nih, teknik pemesinan, kemudian di teknik desain pemodelan itu kan dibutuhkan AutoCAD. Nah mungkin kita yang di kelas 10 ini bisa memberikan bekal untuk ya dasar-dasarnya lah misalkan. Nah ini berarti ditempatkan di posisi yang mana ini Pak? Di elemen yang mana ini Pak? Elemennya itu ada berapa nih, Bu? AutoCAD itu kalau nggak salah apa masuk di dalam elemen ya? Saya lihat dulu capaian pembelajaran. Setahu saya kalau di di informatika itu kan hanya ada pemahaman algoritma, kemudian penggunaan. Bentar saya cek dulu. Saya ceknya dulu nih, Bu. Bentar. Fase E nggih, Bu. Nggih Pak, di sini ada 8 elemen nggih. Ya, ada BK, ada TIK, ada SK, DKI, AD, AP, DSI sama PLB nggih, Bu. Nggih. Tahu saya dari semua elemen itu nggak ada yang namanya AutoCAD kalau nggak salah, Bu. Kalau memang anak ingin dibekali dengan pelajaran AutoCAD, berarti kan itu memang esensial kan, Bu. Nah, mungkin kalau misalkan semacam itu, ya mau nggak mau kita memberikan pelajaran AutoCAD. Nah, ketika kita misalkan mengalami kesulitan tentang pembelajaran AutoCAD, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru prakteknya, guru produktifnya. Jadi istilahnya kita memberikan tugasnya, nah mungkin anak-anak ngerjakannya nanti bersama dengan guru mapel produktifnya. Nah dari kita hanya meminta untuk siswa mengerjakan tugasnya semacam itu, mungkin bisa seperti itu, Bu. Nggak bisa ditambahkan berarti ya untuk elemen tersebut ya? Kalau elemen ya bisa saja karena ini kan hanya dasar. Artinya dasar itu siswa di fase E harus menguasai ke 11 elemen ini. Nah, harus memahami, intinya mengerti dengan semua elemen ini. Kalau misalkan memang jenengan ingin menambahkan pelajaran AutoCAD, ya bisa saja jenengan ajarkan. Tapi kan untuk pelajaran AutoCAD setahu saya itu ya nggak semua guru bisa, Bu. Hanya ya orang-orang yang paham tentang perhitungan dan bagaimana itu. Kalau misalkan memang jenengan mampu dan itu lebih bagus. Jadi anaknya bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih
dari capaian standar yang mereka capai. Itu lebih bagus Bu kalau memang diajarkan macam itu. Kalau karena kan istilahnya kan ya merdeka belajar kan Bu, bisa jadi siswa itu yang penting siswa itu mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang apa yang mereka butuhkan sesuai dengan capaian pelajaran. Kalau misalkan mereka mendapatkan lebih, itu lebih bagus lagi. Ya, Mbak terima kasih. Mardian. Ya, monggo Pak Andri. Mau nanya ke Bu Zia itu yang dapat AutoCAD itu yang jurusan apa, Bu? Dulu saya sempat Pak pernah diminta untuk membantu memberikan dasar-dasar ya Pak. Jadi menu dasar di AutoCAD itu apa saja, kemudian membuat garis. Itu ada di desain pemodelan sama teknik pemesinan Pak. Teknik pemesinan. Ya, jadi hanya dasar saja. Seingat saya memang DPIB memang jurusan ini yang mungkin diskusi sedikit ya. Monggo Pak. Ini juga Pak, sharing Pak. Ini kayaknya saya akan dimasukkan di mata pelajaran informatika karena di DPIB juga ada informatika. Cuman kalau yang ini saya berpikiran malah gini, di DPIB itu memang ada pelajaran khusus untuk menggambar dasar. Nah, ini memang AutoCAD. Nah, ada pelajaran informatika. Kok saya pikirannya malah gini? Karena sekarang Merdeka Belajar, apakah informatika ini mendukung program PKK? Contoh misalkan, ini nggak tahu benar apa salah, ini diskusi juga sih, karena urusannya dengan kurikulum. Di DPIB itu kan hari ini mereka harus bisa menggambar, Pak. Okay? Mereka harus bisa menggambar menggunakan AutoCAD dan mereka harus bisa jualan. Nah, informatika ini mendukung supaya mereka bisa jualan secara online. Akhirnya diajarilah di informatika ini pelajaran yang memang berurusan dengan online, mereka bisa menjual, baik mereka bisa lewat TikTok, mereka lewat web, mereka lewat Facebook atau lewat apa. Nah, ini informatika. Nah, baru yang khusus AutoCAD-nya sendiri ini dipelajari di mereka ada namanya menggambar dasar. Nah, ini gimana Pak Mardian? Barangkali ini nggak tahu nggih, karena kan saya juga dari produktif DPIB. Seperti itu Pak Mardian. Seperti Pak. Itu bagus sekali itu Pak, seperti semacam itu Pak. Jadi yang jenengan lakukan di sekolah Bapak itu hampir sama dengan yang dilakukan di tempat kami. Jadi di tempat kami itu misalkan ada pelajaran-pelajaran lain, contoh misalkan pelajaran bahasa Indonesia. Di sana kadang ada yang namanya disuruh membuat surat atau disuruh membuat laporan, disuruh membuat proposal. Nah, di situ pembuatannya nanti otomatis guru bahasa Indonesia hanya menjabarkan materi-materinya aja untuk membuat sorot komponennya ini, membuat proposal komponennya seperti ini. Nah, biasanya pembuatannya nanti akan masuk ke pembelajaran di informatika. Nah, mungkin yang dilaksanakan Bapak itu sama dengan di tempat saya. Jadi kalau misalkan ada pelajaran-pelajaran lain yang membutuhkan pembelajaran tentang informatika, nah itu guru informatika mendukung dari pelajaran tersebut. Nah, selain mendukung juga harus tetap yang disampaikan itu harus juga memenuhi dari capaian pembelajarannya Pak. Jadi kalau misalkan disuruh membuat surat, otomatis kita cek di capaian pembelajarannya itu ada masuk atau enggak, misalkan masuknya di bagian elemen mana. Nah, kalau ada, selain kita ajarkan membuat surat, kita masukkan materi-materi lain yang cocok dengan elemen yang ada di situ. Tuh Pak. Jadi kalau Bu Zia itu malah lebih bagus malah. Jadi selain dia menyelesaikan capaian pembelajarannya, menambahkan mapel AutoCAD, ya itu lebih bagus karena selain capaian pembelajarannya terpenuhi, siswa mendapatkan ilmu baru yang tetap berhubungan dengan dunia informatika, dunia pelajaran informatika seperti itu. Nah, di tempat Bapak itu sama dengan di tempat kami Pak. Jadi pelajaran informatika itu mendukung hal-hal yang membutuhkan tentang informatika, mendukung pelajaran-pelajaran lain yang membutuhkan informatika. Gitu. Kalau misalkan itu ya memang tugas kita sebagai guru informatika kan membelajarkan anak-anak paham tentang dunia informatika kan Pak. Jadi kadang anak itu disuruh tugas gurunya untuk membuat surat, suruh membuat tabel. Anaknya masih bingung tabel itu yang seperti apa, surat itu yang seperti apa. Nah, akhirnya tugas kita sebagai guru informatika selain mengajarkan cara membuat tabel dan surat-surat semacam itu, menyampaikan tujuan pembelajaran kita di pelajaran informatika gitu Pak. Terima kasih Pak Mardian. Ada lagi yang lain mungkin dari Bu Ati mungkin. Kalau di tempat Bu Ati informatika itu seperti apa Bu pelaksanaannya Bu? Kalau di tempat saya itu untuk informatika sendiri kita ada jurusan
TI Pak ya, kemudian ada jurusan mesin, kemudian ada pariwisata. Jadi setiap jurusan itu kita bedakan Pak. Kalau informatika sendiri nanti dapatnya lebih spesifik ke informatika, kemudian kalau yang mesin itu biasanya cukup office saja Pak. Mereka bisa mengerjakan laporan prakerin itu sudah bagus Pak. Sama pariwisata juga seperti itu. Jadi nggak mulu-mulu seperti anak TKJ atau RPL. Seperti itu kalau di tempat saya Pak. Terima kasih. Bagus. Baik Bu. Jadi kalau semacam itu mungkin seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi karena elemen-elemen di pelajaran informatika itu dirasa sangat banyak, mungkin elemen-elemen yang dirasa non esensial mungkin bisa hanya diintegrasikan, mungkin hanya sekedar mereview atau hanya sekedar membaca dan mengerjakan soal itu bisa, atau mungkin kita include-kan misalkan satu elemen dengan elemen yang lain yang lebih esensial, itu bisa juga semacam itu. Karena memang setiap anak dalam jurusan yang berbeda-beda itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kalau anak yang memang jurusannya TIK, jurusannya multimedia, memang mereka lebih suka kalau bermain dengan komputer. Tapi kalau anak yang jurusannya elektronika, anak yang jurusannya mesin, atau mungkin anak yang jurusannya otomotif, mereka itu terkesan kalau memegang komputer itu malah membosankan bagi mereka. Bahkan ada di tempat saya itu, ini sedikit curhat. Jadi kadang-kadang itu anak-anak mesin itu ketika praktek suruh ngetik satu paragraf itu bisa jadi sampai 1 jam pelajaran mereka baru selesai karena mencari hurufnya itu masih satu persatu. Nah itu mungkin kalau anak-anak yang semacam itu karakternya ya hanya cukup menguasai standar umumnya saja dari capaian pelajaran, nggak perlu kita tekankan harus paham tentang algoritma, harus paham tentang flowchart dan yang lainnya, itu mungkin akan kesulitan. Itu namanya nggak merdeka lagi namanya, Bapak Ibu. Mungkin semacam itu. Tuh. Ada lagi yang lain mungkin yang mau disampaikan Bapak Ibu? Kalau sudah nggak ada, mungkin nanti saya akan membagikan tentang soal-soal yang bisa jenengan kerjakan di LMS sebagai review dari mata pelajaran materi kali ini. Soalnya nanti akan saya share melalui WA, Bapak Ibu bisa dikerjakan. Di sana ada demonstrasi sama ada kolaborasi. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Baik, dari saya, kalau mungkin sudah nggak ada yang ditanyakan. Jadi itu tadi tentang kerangka kurikulum. Jadi kerangka kurikulum itu mungkin sudah saya katakan di awal bahwa dikatakan juga oleh Bu Zia tadi kalau nggak salah, bahwa itu hanya standar dasarnya saja. Kalau misalkan kita ingin menambahkan mata pelajaran di luar kurikulum, bisa saja mungkin kita masukkan ke mulok atau mungkin ke ekstrakurikuler semacam itu. Tapi yang ada di kurikulum harus tersampaikan. Mata pelajaran apa saja yang ada di kurikulum itu harus tersampaikan. Nah, sama halnya dengan di capaian pembelajaran. Di dalam capaian pembelajaran juga ada namanya elemen-elemen. Nah, elemen-elemen yang ada di dalam capaian pembelajaran itu elemen dasar yang harus dipelajari siswa. Minimal siswa tahu, minimal siswa paham. Nah, kalau misalkan kita ingin menambahkan yang lain, itu mungkin bisa jadi lebih bagus lagi, tergantung dari karakteristik siswanya yang ada di jurusan masing-masing. Karena setiap siswa, setiap jurusan itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oke, untuk itu mungkin saya akhiri. Sudah ya Bapak Ibu, mungkin saya bisa mengakhiri sampai sini. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Saya tunggu sampai nanti ya, sampai 24 jam, berarti besok pagi harus maksimal nanti malam lah, biar nanti kalau misalkan saya bisa mereview dari tugas-tugas Bapak Ibu masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Bapak Ibu sudah yang luar biasa ini. Semoga nanti apa yang saya sampaikan di sini bisa jadi bekal untuk menyampaikan, diterapkan di sekolahan masing-masing Bapak Ibu. Nah, sebelum kita akhiri mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama dulu. Kita foto vokasi Bapak Ibu karena jurusan kita SMK nggih. Siap, 1 2 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.